Guru kita bilang, kalau pengen kaya nabung. Kita lihat guru kita, ternyata nggak kaya juga dia. Ya, berarti ada yang salah ini. Dia bilang gini, dikit-dikit lama-lama jadi bosan. Nggak kaya-kaya, bosan kita nabung itu. Kunci kekayaan, ya, wasilah kekayaan. Jadi kalau orang barat, motivator barat menyampaikan rumus kekayaan itu simpel aja, cuma 3 hal. Ya, 3S. Simpel banget. Apa itu? Saving. Apa itu saving? Hemat. Bukan nabung. Wah, ini keliru ini. Ya. Ya benar, arti lainnya memang nabung. Tapi di sini artinya berhemat. Ini saya kaget luar biasa, ya. Kaget luar biasa. Jadi ternyata Islam tidak pernah menganjurkan kita untuk menabung. Tunjukin dalilnya sama saya kalau ada. Yang ada cuma cadangan tunai. Itu ada, dianjurkan dalam Islam. 4 bulan dianjurkan. Tapi anjuran ada uang, tabung, ada uang, tabung, ada uang. Tidak ada dalam Islam. Tunjukin sama saya kalau ada. Islam rasional banget. Kalau pengen kaya apa? Dagang. Kalau pengen kaya apa? Investasi. Tidak ada perintah untuk nabung. Guru kita bilang, kalau pengen kaya nabung. Kita lihat guru kita, ternyata nggak kaya juga dia. Ya, berarti ada yang salah ini. Ada yang salah dengan ini nih. Ya, dia bilang gini, dikit-dikit lama-lama jadi bosan. Nggak kaya-kaya, bosan kita nabung itu. Nabung, coba, mohon maaf ya, bunga di bank berapa? 4%, 6%. Inflasi di Indonesia berapa? 10%. Gimana mau kaya coba? Islam rasional banget, dagang kalau nggak investasi. Ya, dagang kalau nggak investasi. Investasi artinya apa? Ada uang yang diputar, ngasih manfaat. Realnya gini, Islam ini konkret banget, real banget. Ya, jadi kalau agama yang ngajar kekayaan itu Islam yang sangat real, sangat konkret. Contoh, Anda punya uang 200 juta, Anda tabung, ya, Anda tabung, kena pertama inflasi 1, kedua kena zakat 2,5%. 200 juta dipotong 2,5 jutanya, berapa? Sekitar 5 juta. Jadi 5 jutanya langsung dipotong. Tapi 200 juta Anda putar dalam bisnis, untungnya 20 juta, yang kena zakat itu cuma 20 jutanya. Ya, 2,5 kali 20 juta. Jadi penaltinya lebih sedikit. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi Islam menghargai uang yang berputar. Timbang diam seperti itu aja. Ya, makanya saya tidak ketemu dalil yang mengatakan disuruh nabung dalam Islam. Tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali. Yang ada adalah cadangan tunai. Laki-laki baiknya menyiapkan cadangan tunai buat istrinya itu 4 bulan penafkahan. Biar istri itu tenang. Tapi kalau tiap tanggal 28 uang habis, 28 habis. Nah, itu pasti istri deg-degan itu, ya. Istri harus dibikin tenang. Ya, karena istri dia punya namanya oksitosin, ya. Oksitosin itu hormon kasih sayang, hormon Rahman Rahim, ya. Kalau dia tenang, itu anak beres sama dia, rumah tangga beres sama dia. Tapi kalau dia deg-degan, kacau semuanya nih. Suami lihat dia juga nggak tenang, anak lihat dia nggak tenang. Rumah tangga jadinya nggak enak. Saldo cukup 12 bulan bahkan. Nah, berlian sebelah sini ada, sini ada, oke? Properti ada. Udah pasti tenang tuh, nyusui pasti enak udah itu. Ya. Makanya kalau mau romantis ya nggak cukup tuh romantis kasih bunga, nggak cukup. Kalau mau romantis kasih bunga sekalian tamannya dan rumahnya, itu baru romantis. Ya, itu baru romantis. Wanita boleh cari nafkah, tapi tidak ada keharusan, tidak ada anjuran. Wajib tidak, sunnah tidak. Hukumnya apa? Cuma mubah. Tapi laki-laki mesti fight cari nafkah. Makanya laki-laki dapat warisan 2 kali lipat. Kenapa? Itu buat menafkahi ya wanita-wanita di sekitarnya, ibunya, istrinya, putri-putrinya, saudari-saudarinya. Maka saya bilang laki-laki mesti kuat cari uangnya, mesti sungguh-sungguh. Zaman dulu orang cari nafkah, ya laki-laki itu sampai berburu, menombak, memanah, ya menyelam, melompat, oke, menerkam supaya dapat nafkah, ya supaya dapat nafkah itu. Jadi cari nafkah memang itu agak stres dikit, agak capek dikit, kadang-kadang beresiko. Nah tapi terusannya laki-laki. Nah wanita jangan sampai stres kayak gituan. Ya, jadi andai kata wanita cari nafkah pun, bikinlah yang santai-santai, yang tenang-tenang aja. Jangan sampai stres. Kalau stres, kasih ke laki-laki, kasih ke suaminya. Makanya kalau laki-laki dibanding wanita, wanita tidak harus bisa cari uang. Yang penting apa? Bisa minta uang. Itu aja. Bisa minta uang itu aja, udah cukup. Saving, hemat satu. Sekaya apapun Anda, berapapun income Anda, tapi nggak bisa saving, nggak bisa hemat, nggak bakal kaya. Nggak bakal kaya. Karena bocor terus deh. Dan barang tuh nggak ada selesai-selesainya. Tas, Kate Spade 4 juta, Michael Kors 5 juta. Naik lagi, ya, Gucci 6 juta. Kapan selesainya coba? Yang kedua selling. Makanya orang kalau tidak suka selling, pasti hidupnya gitu-gitu aja. Kalau pengen perubahan, suka dengan selling, suka dengan dunia penjualan. Nah, saving itu ngerem. Selling itu ngegas. Dua-duanya masih ada. Yang cilaka rumah tangga, selling enggak ada, saving enggak ada, kolaps itu pasti. Pasti ngutang aja hobinya itu udah. Ya. Dia enggak suka jualan, enggak suka nabung,
Ya sudah, mau ngapain coba? Harusnya apa? Suka jualan, dapat untung, dapat profit, dapat komisi. Ini yang di saving. Nah, terjadilah selisihnya. Selisihnya diapain? Dijadikan shelter. Apa itu shelter? Tempat kita bernaung. Apartemen, rumah, ruko, apa saja. Ya, tempat kita bernaung. 3S rumus kaya cuma ini. Cuma ini, cuma ini, cuma ini. Ya. Kalau orang barat mengatakan ini, tapi kalau kita tambah lagi ya, bersedekah, berbakti sama orang tua, oke, duha ya, dan macam-macam. Nah, itu rezeki juga. Tapi kalau orang barat, motivator barat cuma nyampaikan 3 hal ini saja kalau Anda pengen kaya. 3 ini saja, nggak banyak-banyak. Saving, selling, shelter, cukup, kaya sudah. Nah, kalau orang nggak bisa jualan, nggak mau jualan, apa yang mau di saving coba? Uang-uangnya nggak ada, apa yang mau dihemat? Makanya ini mesti jalan sinkron semuanya. Sip? Mudah-mudahan nanti saya ketemu lagi ya, tidak ada lagi potongan muka-muka cicilan, udah nggak ada lagi.